di coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian dan adik-adik siswa dan mahasiswa yang sudah join di Duet SB bekerja sama dengan Solusindo Creative Consultant. Dan pada siang hari ini saya sangat bangga dan senang sekali ya Bapak Ibu bisa bersama kita kembali di Duet SB yang sudah masuk ke webinar yang ketiga ya. Sudah masuk ke webinar ketiga. Mudah-mudahan kami bisa melanjutkan ke webinar 4 dan seterusnya. Dan pada kesempatan ini saya diberi kesempatan sama moderator kita yang handal, Bapak Boy, seorang inspirator kita ya. Ya, beliau yang sangat luar biasa yang bisa memotivasi kita. Dan ini adalah bagian dari soft skill ya, soft skill yang beliau miliki. Dan terima kasih kepada Pak Akrom ya selaku narasumber pertama tadi yang sudah memaparkan materi. Kemudian kepada Ibu Muslimah dari Sekolah MA Nurul Falah Tangerang. Terima kasih Ibu sudah berkenan untuk mengisi acara di Duet SB bersama SKK. Dan tentu tidak terlupakan adalah sponsor kita ya, sponsor yang sangat luar biasa yang selalu mensupport kegiatan-kegiatan dari SKK dan Duet SB. Ini adalah yang pertama kali ya beliau hadir di dalam kegiatan ini ya dan mensponsori untuk kegiatan kuis dan games kita pada siang hari nanti. Dan terima kasih kepada Ani Rose Collection ya Ibu Ani. Terima kasih Ibu Ani. Dan untuk ini bisa langsung dipaparkan atau Pak Boy bisa bantu? Iya, ya, sebentar. Ya, soft skill ya. Tadi udah dikupas sebenarnya nih. Sedikit dibahas sama Pak Akrom yang luar biasa ya dari kepala sekolah kita yang sangat bagus kinerjanya. Dan di sini soft skill ini memang sangat diperlukan ya, sangat diperlukan. Kalau tadi disampaikan sama Pak Akrom narasumber kita yang pertama, soft skill, hard skill itu berbarengan dan tidak juga lepas dari karakter building yang akan dipaparkan nanti sama Bu Imah ya. Nah, saya khususnya soft skill ini ya, soft skill. Jadi saya mencoba untuk mengupas lebih tajam lagi di soft skill karena tadi di hard skill sudah dikupas habis sama Pak Akrom dan nanti di karakter building nanti akan dikupas tadi kasusnya oleh Bu Ima. Saya di bagian soft skill. Nah, di soft skill ini perlu kita ketahui bahwa ini adalah suatu kemampuan yang kita miliki yang tanpa kita sadari ya, tidak pakai ilmu tetapi bagaimana kita mencoba menjadi seorang yang mempunyai kemampuan berkomunikasi ya, mempunyai kecanggihan keunggulan dari diri kita sendiri. Dan itu harus perlu dilatih, dibiasakan ya, dan diatur dengan diri kita, manage waktu supaya kita bisa terbiasa. Nah, kalau di hard skill beda sama soft skill. Kalau hard skill itu kan ada sertifikatnya. Sertifikatnya contohnya kita belajar di sebuah sekolah, di perguruan tinggi, lalu dapat sertifikat dan kita bisa masukkan kurikulum kita ya ke dalam CV kita di dalam kegiatan kita sebagai atau sudah yang selesai di hard skill itu seperti itu contohnya. Tapi kalau hard skill itu beda ya. Kita mempunyai kemampuan yang lahir dari diri kita sebenarnya, lahir dari kita. Nah, kalau di hard skill tadi kan kemampuannya spesifik ya, mendeskripsikan pekerjaan, apa yang kelak kita mau gelutin. Nah, itu sudah terkonsep. Contoh seperti ini.
Di SMK itu kan ada beberapa jurusan, ya, di beberapa jurusan ada teknik, listrik, ya, tata boga, kemudian make up, ya, aksesoris segala macam itu di SMK. Nah, tapi kalau di soft skill, bagaimana ini bisa menjadi pendukung kuat di dalam hard skill. Makanya tidak bisa terpisahkan antara hard skill dan soft skill. Kalau hanya memiliki hard skill tapi soft skill tidak punya, maka dia tidak akan imbang dan tidak akan bisa masuk ke ranah yang paling atas, ya. Tapi bagaimana hard skill dan soft skill ini seiring berjalan, lalu kita menuju kesuksesan. Tetapi apakah stop sampai situ saja, hard skill dan soft skill? Tidak, ternyata kita harus mempunyai apa? Karakter building, ya. Kita harus punya karakter, perilaku, sikap, ya, budi pekerti. Nah, itu semua masuk di dalam karakter building. Makanya ini adalah lingkaran-lingkaran yang tidak bisa dipisahkan. Nah, keberhasilan bukan hanya ditunjang oleh kecerdasan intelektual, ya, tetapi ditunjang oleh kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Tadi sudah sedikit dijelaskan sama Pak Akrom, ya. Mungkin Pak Boy bisa naik sebelumnya tadi, sebelumnya lagi. Nah, nih tadi sedikit saya sampaikan. Ini kan ada kemampuan sebelumnya. Nah, ini soft skill ini kemampuan komunikasi, karakter seseorang, kecerdasan sosial yang melekat, serta kemampuan beradaptasi dengan baik, ya, di dalam kehidupan, di dalam dunia kerja. Lihat judulnya aja di Duet SB ini cetar, ya. Mau menciptakan, ya, supaya menjadi SDM yang handal. Nah, ada soft skill, ada hard skill, karakter building, supaya ini bisa menjadi SDM, supaya tercetak SDM yang handal. Siswa-siswa, mahasiswa itu bisa dicetak oleh para guru atau tenaga pendidik. Bagaimana cara kita memberikan vitamin-vitamin itu, ya, kepada anak-anak didik kita? Tentu kita harus bisa memberikan motivasi, memberikan pembelajaran, pengajaran yang baik supaya mereka bisa menerapkan. Salah satu dari yang kemampuan, ya, salah satu kemampuan adalah komunikasi, ya. Saya sedikit mengupas tentang komunikasi, ya. Apapun yang mau kita kerjakan, kalau tidak ada komunikasi yang baik, maka tidak akan bisa lancar, ya. Contoh, kalau saya kemarin di Duet SB yang pertama pernah saya menyapa, hai Pak Nekat dulu sama SMK Negeri, ya, SMK Multimedia. Kalau tidak dijawab berarti saya sedih. Tapi kalau dijawab, oh ya, selamat sore, selamat siang Bu Serevina. Nah, itu disambut, ya, itu komunikasi, ya, bagian dari soft skill, ya, soft skill. Kelebihan-kelebihan yang jarang, ya, kadang-kadang terlupakan komunikasi ini. Tetapi percayalah, ya, bahwa komunikasi yang paling penting adalah bagaimana kita menjalin hubungan yang baik, terus bisa menetralkan diri kita pada saat kita lagi emosi atau bagaimana, supaya suasana hati nyaman, ya, nyaman, senang, bahagia. Apalagi di masa pandemi ini. Di masa pandemi ini semua orang bosan, ya. Bapak Ibu guru semua stay di depan laptop, duduk manis, ya, kiri kanan makan minuman, badan bengkak, ya. Kemudian siswa-siswi bosan karena tidak bertemu dengan teman-teman, tidak bisa jajan di kantin, ya, tidak bisa berpelukan. Nah, karena temu kangennya hilang. Karena apa? Karena bosan. Nah, maka kita ciptakanlah komunikasi. Begitu juga di dunia pekerjaan, ya, segala sesuatu kita harus lakukan dengan komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan. Ada komunikasi vertikal, ada komunikasi horizontal, ya, di dalam ilmu komunikasi. Nah, lanjut di sini sebelumnya Pak, mohon maaf. Sebelumnya Pak Boy. Nah, ya. Nah, setelah ini.
Nah, tadi ini ya bersosialisasi dengan orang lain di dunia kerja. Tadi sudah saya jelaskan. Lanjut, next. Ini sudah, next. Ini sudah tadi saya jelaskan kecerdasan intelektual, next. Ya, tadi ini sedikit dikupas ya sama Pak Akrom ya. Soft skill hanya yang hal yang tidak bisa diukur dan tidak ada wujudnya. Hard skill dapat diukur dan dapat dibuktikan. Kalau dibuktikan yaitu dengan sertifikat, ijazah ya yang bisa kita muat di dalam CV kita pada saat kita mau melamar pekerjaan ya, itu hard skill. Hard skillnya apa nih? Saya punya apa ini ya? Nah, punya keahlian apa di bidang apa? Nah, apa yang kita masuk jurusan apa sekarang tekunin ya, adik-adik siswa dan mahasiswa, jangan sia-siakan waktu yang diberikan ya. Jadi manfaatkanlah supaya bisa benar-benar terbukti kemampuan yang selama kalian masuk di dalam di dalam dunia pembelajaran kalian selama di sekolah maupun di universitas maupun akademik ya. Nah, kalau soft skill itu yang tidak bisa diukur dan tidak ada wujudnya. Contohnya bagaimana ya? Yang tadi saya sampaikan komunikasi ya. Contoh ya, ini salah satu contoh tadi. Contoh dari adalah komunikasi, bagaimana kita melakukan sebagai pendengar aktif. Tadi Pak Akron sudah singgung sedikit pendengar aktif. Memang kita harus sebagai pendengar aktif. Kalau kita hanya menyampaikan saja, tetapi kita tidak mau menjadi pendengar, maka kita tidak mau dikritik untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Tapi harus mencoba mendengarkan orang, ya, mendengarkan orang. Contohnya, kalau guru menegur, ya, atau dosen menegur ataupun memberikan masukan nasihat, siswa sebaiknya seperti apa ya, diterima ya, seperti itu. Nah, begitu juga guru ataupun dosen dikritik dan diberikan masukan kepada pimpinannya, silakan didengarkan dan dijalankan ya. Nah, kemampuan komunikasi adalah public speaking. Di kegiatan webinar yang pertama sudah dibahas ya, public speaking itu adalah bagian dari komunikasi dan itu bisa mencetak sumber daya manusia yang dibutuhkan saat ini, apalagi sekarang di masa pandemi ya. Kemampuan public speaking ini lagi laris manis ya, lagi laris manis karena kita kegiatan webinar terus ya, kegiatan webinar terus yang memberikan penyuluhan melalui online, memberikan pelayanan melalui online ya. Nah, kemudian storytelling ya, bagaimana kemampuan untuk bercerita ya. Kita mencoba untuk bercerita kepada masyarakat ya, apapun yang kita sedang laksanakan atau yang sedang terjadi sama kita, silakan kita ceritakan, berbagi kepada lingkungan sekitar kita. Komunikasi nonverbal yaitu bahasa sentuhan ya, komunikasi verbal dengan tulisan juga semua sudah dikupas juga ya sama di waktu public speaking di pertama ya. Nah, ini mudah-mudahan teman-teman yang masih stay tune saat ini dan yang sudah pernah mengikuti komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal ini mohon dicoba terus, dilatih terus ya, supaya kita terbiasa, Bahasa sentuhan itu adalah bahasa yang paling sangat mudah kita kerjakan ya, apalagi di masa pandemi kita gunakanlah bahasa sentuhan. Say hello kepada gurunya ya, kangen sama gurunya, Ibu selamat siang Ibu, sudah lama kita tidak ketemu, kira-kira gimana Bu soal-soal yang mau dibahas apa nanti Bu. Nah, itu kan bisa basa-basi seperti itu ya, apa kabar Ibu selama pandemi. Nah, itu adalah komunikasi yang perlu kita jalin selama masa pandemi, tidak hanya di masa pandemi saya kira ya. Pada saat kita tidak pandemi pun memang kita harus laksanakan komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal. Kemudian kemampuan presentasi ya. Nah, bagi mahasiswa atau siswa ya yang masih kurang lihai untuk melakukan komunikasi secara presentasi materinya atau tugasnya, seperti yang saya sampaikan, coba dilatih di mana, di kaca ya, supaya juga kita punya persiapan. Nah, kemudian bagaimana
masuk di dalam sebuah organisasi. Kemampuan komunikasi di dalam organisasi itu sangat baik sekali ya, menjadi anggota ataupun menjadi di dalam struktur organisasinya itu juga sangat mensupport kita ya, mensupport kita untuk soft skill. Next. Next. Ya. Nah, problem solving ya. Nah, kreativitas, research, manajemen risiko, kerjasama tim, berpikir kritis ya. Soft skill ini kan seperti yang tadi tidak ada wujudnya, tidak ada wujudnya. Kalau tidak ada wujudnya, berarti bagaimana dong caranya? Kita mulai berkarya dengan cara apa? Ya, dengan cara apa? Menyelesaikan masalah dengan kata-kata, ya. Kemudian menyelesaikan dengan hati dan pikiran yang tenang kepada orang lain untuk mendapatkan solusi. Kalau sudah dapat solusi, maka orang itu akan senang dan terhibur dan kita juga senang karena kita sudah memberikan bagian dari pengetahuan, pengalaman, wawasan kita kepada orang tersebut. Sehingga apa yang ada di dalam problem solving, kreativitas, riset, manajemen risiko, kerjasama tim, berpikir kritis, itu adalah bagian-bagian dari soft skill yang harus kita gali ya, kita gali untuk bagaimana kita biasakan. Kerjasama tim apalagi ya, kalau kerjasama tim apalagi karena beda A, B, C, D, beda kepala, beda karakter, beda sifat ya. Tetapi bagaimana ketua pimpinan itu bisa mengatasi setiap perbedaan itu menjadi adem sehingga organisasi itu bisa hidup. Apalagi di dalam sebuah tim itu harus dibangun dengan rasa bahagia, rasa senang, ya, rasa kenyamanan, sehingga itu akan berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian soft skill dari contohnya adalah kepemimpinan. Ya, kalau kepemimpinan mempunyai bagaimana bisa menjadi atau memanage manajemen dengan baik ya, manajemen dengan baik seperti manajemen konflik ya. Manajemen konflik itu kalau saya sedikit mengupas tentang manajemen, yaitu ada planning, organizing, actuating, and controlling. 4P ya, 4P. Jadi kalau 4P ini di-manage dengan baik dengan seorang pemimpin, maka konflik itu tidak akan ada, maka dia akan lancar. Karena apa? Karena lingkaran dari 4P ini sudah dikoordinir dengan baik, Nah, tadi contohnya di atas sebelum kepemimpinan kan problem solving. Jadi manajemen konflik ini bisa diselesaikan sama pemimpin tersebut yang sudah terbiasa menyelesaikan masalah. Kemudian delegasi ya, kemampuan dia mendelegasikan pekerjaannya. Kemudian membuat keputusan. Tidak mudah untuk orang membuat keputusan. Hari ini ada berita A, dia harus memutuskan pada saat hari itu. Bagaimana dia mencoba untuk memberi keputusan yang sangat cepat? Ya, itu harus dengan dikoordinirlah anggotanya supaya itu menjadi jawaban yang menyenangkan. Jawaban yang benar-benar sudah dipikirkan dengan timnya, ya, sehingga tidak mengecewakan. Kemudian manajemen proyek ya, event ini adalah bagian dari manajemen proyek. Bagaimana ini bisa dijadikan sebuah sebuah kemampuan di dalam memanage sebuah event ya. Kemudian mentoring, memonitor setiap kegiatan-kegiatan. Jadi pemimpin itu tidak mudah ya. Kepala sekolah, guru mempunyai tanggung jawab masing-masing. Saya pun demikian ya, berada di SKK dan duet SB, saya harus bertanggung jawab bagaimana caranya ini bisa berhasil dan sukses. Begitu juga dengan Pak Boy ya, semua masing-masing punya punya peranan ya. Kemudian di sini ada kemampuan adaptasi yang di dalamnya ada konsistensi, organisasi, optimisme, fleksibel, dan komunikasi. Nah, ini adalah bagian dari soft skill. Lalu ada etika kerja, integritas, gigi, manajemen waktu, perhatian yang detail, teamwork. Tadi sudah ada di sebelumnya ya, di sebelumnya. Jadi ini adalah bagian-bagian contoh dari soft skill yang harus kita tanamkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam sebuah kemampuan kita mendampingi hard skill ya, soft skill ini harus kita biasakan ya, dan kita mencoba, dan jangan pernah kita
kita merasa tidak percaya diri untuk bisa melakukannya. Ternyata soft skill itu mudah sekali untuk dikerjakan kalau memang kita sudah membiasakan. Dulu juga saya seperti itu ya, Nak. Kalau saya tidak terbiasa, maka saya tidak bisa cuap-cuap di depan layar webinar. Tapi karena sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan dan jam terbang, kemudian kita mempunyai hubungan baik di antara beberapa kegiatan-kegiatan di luar maupun di dalam, maka itu dengan sendirinya terbiasa. Nah, Bapak Ibu, mungkin nanti teman-teman adik-adik kelas kita ini bisa dilatih dengan memberikan kepercayaan bahwa mereka bisa dan mampu, ya, bisa dan mampu. Hard skill dan soft skill ini tidak akan bisa terpisahkan kalau memang diniatin atau diupayakan, semua akan bisa jadi satu. Tadi ada soft skill ya, problem solving, storytelling, collaboration, curiosity, rasa ingin tahu ya. Rasa ingin tahu ini memang sering sekali anak-anak yang kepo ya, kepo, kalau bahasa gaulnya sekarang kepo, pengen tahu aja. Nah, bagaimana kok dia bisa, saya nggak bisa. Lalu saya mencoba untuk mencari tahu dengan cara apa? Dengan mengikuti webinar-webinar, kemudian saya mengikuti dengan cara seperti apa? Buka Mbah Google. Kalau sudah ada Mbah Google, berarti semua sudah selesai ya. Tetapi satu tips atau masukan dari saya, bahwa rasa ingin tahu itu kita usahakan supaya ada inovasi ya. Oh, ternyata berita di Google seperti ini. Kira-kira kalau saya mencoba mencari tahu di tempat yang lain, sama enggak ya? Nah, itu rasa ingin tahunya itu ada seperti itu, perbandingan ataupun nanti dikolaborasikan seperti apa. Nah, ini yang sering saya coba terus ya. Saya Mbah Google saya buka. Dari informasi webinar saya coba mencari tahu. Dengan YouTube saya cari tahu ya. Kemudian dari teman-teman kolega saya cari tahu, sehingga itu menjadi akurat dan valid ya. Kalau informasi yang valid, maka kita akan lebih kuat lagi. Komunikasi dan creativity ya. Kreativitas adalah bagian soft skill yang tidak bisa lepas, Jadi kemampuan kreativitas kita perlu kita gali supaya kita membiasakan. Baik Bapak Ibu sekalian dan adik-adik kelas yang saya sayangi, di sini ubahlah diri Anda menjadi apa yang Anda impikan. Berubahlah dan jadilah pemenang. Nah, jadi diimpikan dulu nih, ceritanya saya mau menjadi seorang kreator. Kalau kreator saya memberi ide ya. Kalau sudah punya ide, saya bermimpi mau jadi apa. Ya, ternyata saya jadi dosen ya. Lah ternyata setelah jadi dosen, wah ternyata saya lebih dari dosen pun saya bisa bagaimana caranya untuk mencari tahu tadi ya, curiosity tadi, rasa ingin tahu tadi, keponya itu harus ada ya. Nah, kemudian kita pasti berubah, jadilah pemenang ya, tapi bukan kita menyombongkan diri. Jangan sampai kita menyombongkan diri, itu tidak baik. Jadi kalau kita mau menjadi orang sukses, bagilah ilmu, kita bagilah pengetahuan, karena ilmu itu tidak akan pernah mati, maka justru ilmu itu akan bertambah terus bagi kita yang selalu berbagi ilmu kepada orang-orang lain ya. Jadi Bapak Ibu guru terus mensupport anak-anak kita ya, kepada mahasiswa, kepada siswa ya, untuk terus merapat kepada mereka, anak-anak didik kita, supaya mereka mempunyai motivasi yang bagus ya, dan benar-benar kita cetak menjadi sumber daya manusia yang handal. Seperti mimpi sekolah kita kan seperti itu, mencetak sumber daya manusia yang handal. Nah, saya memberikan salah satu contoh ya, mungkin dari Mbak Ani di sini ada dari AR Collection ya. Nah, dari di sini AR Collection mempunyai kemampuan public speaking. Berarti bagaimana cara dia mempunyai soft skill-nya? Soft skill-nya berarti dia mempromosikan produknya ya. Nah, itu adalah bagian dari soft skill. Nah, coba saya minta tolong sama Mbak Ani, ada nggak di sini Mbak Ani? Hadir Bu, hadir. Nah, Mbak Ani ya. Nah, ini ada Mbak Ani ya, dari Ani Rose ya, Ani Rose Collection. Nah, Mbak Ani ini adalah bagian salah satu benar-benar dikatakan pengusaha muda ya.
pengusaha muda yang mulai menata ya, mulai menata dan membangun produknya. Dan nanti kita akan dibagi dengan produknya, tapi dengan syarat. Nah, kira-kira gimana nih Mbak Ani bahasa public speaking-nya untuk mempromosikannya? Silakan Mbak Ani. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Terima kasih teman-teman, apa kabar? Sehat-sehat semua ya. Mudah-mudahan hari ini hari yang sangat luar biasa. Kita dapetin ilmu yang luar biasa nih. Kalau di perkuliahan kita udah dapat berapa SKS nih Bu ya? Iya, 3 SKS, 5 SKS. Ya, luar biasa. Terima kasih narasumber yang luar biasa. Terima kasih juga untuk webinarnya. Saya udah dikasih kesempatan untuk menjadi salah satu sponsor di acara webinar duet kali ini. Nah, baik nih teman-teman, mau tahu apa aja yang ada di Aniros Collection ya? Yang ada di Aniros Collection itu saya punya koleksi tas-tas ya seperti ini. Tas-tas cantik, masih banyak yang impor, ada juga yang lokal. Nah, kalau yang lokal saya lagi mau punya konsep yaitu untuk membantu UMKM di Jakarta, terutama di wilayah saya, Cempaka Baru. Nanti saya akan bekerja sama dengan beberapa produksi yang menjahit sendiri di rumah. Itu saya juga lagi cari sponsor juga untuk majuin UMKM di lingkungan saya. Nah, kalau yang saat ini terpampang di sini, ini mayoritas ada impor. Dan nanti kalau untuk bagi teman-teman yang udah ngikutin webinar dari awal hingga akhir, pendengaran dari narasumber yang luar biasa, ada satu pertanyaan dari saya, dan kalau teman-teman mampu menjawabnya dengan baik dan benar, akan mendapatkan ini apa nih? Apa ya? Nih, tas cantik. Wow, tas. Ya. Siapa yang bisa jawab ya Mbak Ani ya? Ya Bu. Yang bisa jawab ya. Betul, betul banget. Yang bisa jawab dengan baik dan benar dan bahasa tubuh serta intonasi yang bagus. Jadi public speaking-nya juga harus dilatih ya Bu. Karena udah ngikutin webinar ini udah 3 kali gitu. Jadi penerapan selama webinar ini nyangkut nggak nih di teman-teman gitu ya. Intonasi vokal yang bagus. Saya akan kasih ini free. Wow, free. Ya, ini impor ya. Ini kulitnya masih bagus dan ini kulit tuh. Narasumber bisa jawab nggak? Kalau narasumber moderator kali Pak Boy buat istrinya. Ini ada tali panjang. Yang lain nggak dapat. Baik, itu aja dari saya. Nanti ada pertanyaan dari saya, siap-siap. Nanti panitia akan lihat siapa yang duluan raise hand, dia yang berhak untuk mendapatkan ini gratis, dan menjawab dengan baik dan benar, serta intonasi ya, public speaking-nya. Itu aja, Bu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ani, Aniros Collection. Terima kasih ya. Terima kasih sponsornya luar biasa nih hari ini.